Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita pada kesempatan ini yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman melalui toharah. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 37, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Indikator pencapaian kompetensi 371, memerinci pengertian tohara, hadas, dan najis. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memerinci pengertian tohara, hadas, dan najis dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menceritakan pengalaman hidup tentang bersuci dengan benar. Pengertian tohara atau bersuci. Tohara berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Adapun perintah tohara atau bersuci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian macam-macam tohara atau bersuci. Yang pertama, tohara atau bersuci dari hadas. Secara istilah, hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan beribadah. Yang kedua, tohara atau bersuci dari najis. Secara istilah, najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Bersuci dari najis yaitu bagaimana membersihkan sesuatu dari najis. Kemudian pembagian hadas. Hadas terbagi dua. Pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Selanjutnya pembagian najis. Najis terbagi tiga. Yang pertama, najis muhaffafah. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis sedang. Najis ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu najis mutawassithah hukmiyah dan najis mutawassithah ainiyah. Yang dimaksud dengan najis mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tapi tidak nyata wujudnya. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang masih terdapat zat atau salah satu sifatnya seperti bau, warna, dan rasa. Yang ketiga adalah najis mughalladah. Najis mughalladah berarti najis yang berat. Najis berat adalah suatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan dalil yang pasti atau qat'i. Contohnya adalah najis yang berasal dari anjing dan babi.
Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.